Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan mengambil bagian dalam kegiatan hari ini. Kegiatan ini adalah penyebaran pemahaman budaya positif bagi rekan guru, khususnya kita di SMP Negeri 1 Atak PKU. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus kami lengkapi berupa aksi nyata sebagai calon guru penggerak tingkatan 10 dari Kabupaten TTS. Dan ini berlaku untuk semua. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan kita langsung pada pemaparan materi yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan nilai positif. Ya, di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter murid. Siapa yang berperan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah? Itu kita sebagai guru Bapak Ibu yang sangat berperan aktif dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran yang penting dalam membangun dan menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai guru, kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru. Nah, ini yang biasa kita maksudkan sebagai tata tertib. Akibatnya guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan ketidakseimbangan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Kita bicara tentang posisi kontrol, kita harus ketahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, selesai. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, mendapat pengakuan dari orang. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan untuk menentukan pilihan tanpa intimidasi. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada setiap orang, termasuk anak-anak kita. Kalau kita ketahui 5 kebutuhan dasar yang dimiliki anak, maka kita akan dengan mudah menerapkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita sering memahami disiplin itu sebagai ketaatan dan kepatuhan. Taat dan patuh. Disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada peraturan sekolah. Nah, ini kira-kira benar atau tidak? Sudah sesuai atau tidak? Sudah tepat atau belum? Terkait dengan disiplin. Yang sering kita terapkan di sekolah itu yang seperti ini. Guru membuat satu aturan tanpa melibatkan siswa. Kemudian guru menuntut siswa harus patuh terhadap aturan yang dibuat. Nah, sementara siswa tidak dilibatkan. Jadi itu akan bermuncul pada yang hukum. Menurut Dian Jason, dosen tentang disiplin itu ada 3 alasan motivasi manusia melakukan sesuatu. Ya, 3 alasan manusia melakukan sesuatu itu didasari oleh 2 motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal itu terdiri dari 2 poin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi sepanjang anak melakukan sesuatu karena 2 poin ini, maka anak tidak akan berubah. Misalkan yang didapat dari misalnya datang tepat waktu itu apa kira-kira? Itu disiplin. Jadi nilai kebajikannya itu adalah menghargai waktu.
Jadi seperti itu yang dimaksudkan dari budaya positif itu seperti itu. Atau misalnya kemarin mereka mengusulkan salah satu, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, dilarang itu masih kata negatif. Ditulis saja menurut Bapak Ibu. Ada 5 kasus kita diminta untuk menentukan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Jadi Bapak Ibu tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, langsung tentukan. Oh ini hukuman, ini konsekuensi, ini hukuman, ini konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Nanti saya minta beberapa orang bisa langsung memberikan pendapat. Nomor 1, siswa disuruh membersihkan toilet karena datang terlambat. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, maksudnya Bapak Ibu tulis. Yang kedua, siswa disuruh melepas sepatu selama di sekolah karena memakai warna sepatu tidak sesuai ketentuan sekolah. Yang ketiga, siswa disuruh menggantikan buku temannya yang dirobek. 4. Siswa disuruh lari keliling lapangan sebanyak 2 kali oleh guru penjas karena telat 10 menit di lapangan. Yang kelima, siswa disuruh tinggal di kelas pada jam istirahat untuk menyelesaikan tugasnya karena masuk kelas terlambat. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira dari 5 poin ini mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Silakan Bapak Ibu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah terhadap siswa. Nah, kira-kira ini termasuk dalam bagian hukuman kah atau konsekuensi? Nanti pada akhirnya kita langsung. Kalau ada yang bersedia silakan. Ada yang bisa memberikan? Ibu Amla sudah siap? Silakan. Silakan berpendapat terkait dengan 5 kasus ini. Kita pilih saja mana yang masuk bagian hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Oke, baik. Menurut saya, ini menurut pendapat saya tidak tahu. Menurut pendapat teman yang lain akan sama dengan saya punya atau tidak. Menurut saya, yang pertama, siswa disuruh membersihkan toilet karena datang terlambat. Yang pertama, saya memilih konsekuensi. Yang kedua, siswa disuruh melepas sepatu selama di sekolah karena memakai warna sepatu tidak sesuai ketentuan sekolah. Itu adalah hukuman. Yang ketiga, siswa disuruh menggantikan buku temannya yang dirobek. Itu saya memilih konsekuensi. Yang keempat, siswa disuruh lari keliling lapangan sebanyak 2 kali oleh guru penjas karena telat 10 menit di lapangan. Saya memilih konsekuensi. Dan yang kelima, siswa disuruh tinggal di kelas pada jam istirahat untuk menyelesaikan tugasnya karena masuk kelas terlambat. Yang kelima, saya memilih konsekuensi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan. Ini salah satu lagi bisa mewakili teman lain. Silakan Pak Musa. Ya, baik. Terima kasih dari kegiatan ini. Saya memilih nomor 1, 2, dan 4 itu sebagai konsekuensi. Sedangkan nomor 3 dan nomor 5 itu hukuman. Nomor 3 dan 5 ini mungkin hanya kesepakatan. Sedangkan nomor 1, 2, dan 4 ini kita bicara aturan. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan lagi. Kita lanjut dengan 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, kita sebagai guru punya posisi kontrol terhadap anak atau siswa. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut, posisi sebagai pemantau.
Nah, pemantau ini ada kaitannya dengan tata tertib, tapi itu harus ada kesepakatan dulu. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu yang direkomendasikan untuk kita terapkan di sekolah dalam penyelesaian kasus. Posisi manajer ini dia akan melakukan penyelesaian masalah menggunakan tahapan atau model segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang akan digunakan oleh seorang manajer, atau dalam hal ini posisi kontrol guru sebagai seorang manajer untuk menyelesaikan kasus. Yaitu menggunakan model penyelesaian kasus segitiga restitusi. Ya, restitusi itu adalah upaya untuk mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalah. Dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalah dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang dilandasi dengan keyakinan kelas. Itu pengertian dari restitusi. Nah, ada 3 bagian dari restitusi, segitiga restitusi. Langkah-langkahnya itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Guru mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Segala sesuatu yang dilakukan anak pasti ada alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, dia sudah mengakui bahwa dia salah, tapi dengan alasan tertentu, kita tanyakan, lalu menurut kamu, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Dia akan dengan sendirinya sadar bahwa, oh saya langgar ini, Pak. Saya tidak menghargai, saya tidak disiplin. Jadi seperti itu. Ini adalah langkah-langkah restitusi yang direkomendasikan kepada guru untuk menerapkan pola penyelesaian masalah atau kasus di sekolah. Demikian Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan, dan terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman semua. Hari ini saya bisa menyampaikan materi ini. Mungkin ini memang dirasa agak aneh, lain, tapi memang begitu sudah. Budaya kita memang berbeda dengan budaya orang-orang di Jawa, budaya orang-orang di mana, tetapi ini dituntut untuk kita harus melakukan hal seperti ini. Tidak mungkin kita merubah sesuatu langsung hari ini kita geser dulu, tetapi perlahan-lahan pasti kita akan bisa. Intinya ada kolaborasi yang baik antara kita semua guru dan juga bersama Bapak pimpinan. Pasti kita mampu untuk menerapkan itu. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.